Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Tayyib, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang i'rab la siyama. Tayyib, sebelumnya kita akan jelaskan dulu tentang arti la siyama. La siyama ini sebuah kalimat yang digunakan untuk mengunggulkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya, atau bisa kita artikan terutama, lebih-lebih, terlebih, itu bisa. Tayyib, sekarang la siyama itu susunan apa saja? Kita lihat. La siyama mukawwanatun min la nafiyatun lil jinsi. Jadi la di situ adalah la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi min akhwati inna. Dari saudara-saudaranya inna, yaitu apa? Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi la pada kalimat la siyama, la di sini la nafiyah lil jinsi. Artinya dia punya fungsi seperti inna. Kemudian siya ismuha mabniyun alal fathi. Adapun siya adalah isimnya. Isimnya la mabni alal fathah. Karena isim yang jatuh setelah la nafiyah lil jinsi adalah mansub. Wa khabaruha mahdhufun daiman. Adapun khabarnya maka senantiasa dibuang selamanya. Imma nanti takdirnya huwa atau hiya, tergantung isimnya. Wa ma ba'daha imma marfu'an aw mansuban. Adapun isim yang jatuh setelah la siyama ini bisa marfu dan bisa mansub. Kita lihat la siyama plus isim ma'rifat. Artinya isim yang jatuh setelah la siyama adalah isim ma'rifat. Yang pertama ar-raf'u, kita baca rofa. Isim yang jatuh setelah la siyama kita baca rofa sebagai khobarun li mubtada'in mahdhufin, sebagai khobar kepada mubtada yang dibuang. Contoh, mislu qara'tul kitaba la siyama an-nahwu. Perhatikan kalimat an-nahwu. Saya terjemahkan dulu. Saya membaca kitab, lebih-lebih kitab nahwu. Tayyib, coba perhatikan kalimat an-nahwu. Di situ marfu'un sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Lantas takdirnya apa? Takdirnya huwa an-nahwu. Jadi kita takdirkan mubtada yang dibuang adalah huwa an-nahwu. Kenapa huwa? Karena khobarnya itu isim mudzakkar, maka mubtadanya kita berikan dhamir yang mudzakkar. La siyama huwa an-nahwu, gitu kalau kita takdirkan. Jadi yang pertama dibaca rofa sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi kalau apabila ma'rifat maka bisa dibaca rofa, isim yang jatuh setelah la siyama sebagai khobar. Terus yang kedua al-jarru, kita baca jar kasroh, isim yang jatuh setelah la siyama. Seandainya dia ma'rifat, kalau dia ma'rifat maka bisa kita baca kasroh atau jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaihi wa ma zaidatun. Jadi isim ma'rifat yang jatuh setelah la siyama kita kasrohkan, kita baca jar sebagai mudhafun ilaih, dan ma di situ
ma pada kalimat la siyama kita anggap sebagai ma zaidah, ma yang tidak berfungsi apa-apa, hanya tambahan saja. Sekarang contohnya, mislu qara'tul kitab la siyama an-nahwi. Nah, kita baca kasrah ya teman-teman. La siyama an-nahwi. Nah, kalimat an-nahwi kenapa dibaca kasrah atau majrur? Karena sebagai mudhafun ilaih dari la siya, ya. Saya membaca kitab, terutama kitab an-nahwu, gitu teman-teman. Jadi ringkasnya di pembahasan ini bahwa apabila ada isim yang jatuh setelah la siyama, maka teman-teman perhatikan, jika dia ma'rifat, isim yang jatuh setelah la siyama itu ma'rifat, maka ada dua opsi cara membacanya. Bisa dibaca rofa sebagai khobar, bisa kita baca jar sebagai mudhafun ilaih. Mudah ya? Tayyib. Nah, sekarang gimana kalau isim yang jatuh setelah la siyama itu isim nakiroh? Nakiroh itu nggak ada alif lamnya ya teman-teman ya, nggak ada alif lamnya. Kalau yang ma'rifat ada alif lamnya. Nah, di sini ada 3 opsi. Ada 3 pilihan, terserah teman-teman membaca apa. Yang penting punya alasan yang benar. Yang pertama bisa dibaca ar-raf'u atau marfu sebagai khobar, ya, khobar yang dari mubtada yang dibuang. Seperti tadi berarti ya, mirip. Contoh mislu qara'tul kitaba la siyama nahwun. Jadi nahwun di sini isim yang jatuh setelah la siyama kita baca rafa sebagai apa? Khobar. Huwa nahwun, begitu. Seperti yang pertama ya. Contoh sama yang tadi yang jatuh setelah isim, setelahnya isim ma'rifat. Tayyib. Opsi yang kedua bisa dibaca jar jika dia isim nakiroh. Isim yang jatuh setelah la siyama itu nakiroh, bisa kita baca jar sebagai mudhafun ilaihi, ya. Sebagai mudhaf ilaih. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya, yang ma'rifat. Contoh, qara'tul kitaba la siyama nahwin. Saya membaca kitab, terlebih kitab nahwu, gitu kan ya maksudnya. Jadi nahwin di sini sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur sebagai mudhafun ilaih. Terus, nah di sini ada tambahan. Jika isim yang jatuh setelah la siyama itu adalah nakirah, bisa dibaca an-nasbu atau nasab. Dibaca nasab sebagai tamyiz, ya, tamyiz, yaitu untuk membedakan jenis dari kitab sebelumnya. Contoh mislu qara'tul kitaba la siyama nahwan. Saya membaca kitab terlebih, terutama kitab nahwu. Jadi nahwan di sebagai tamyiz, dibaca mansub. Jadi ringkasnya teman-teman ya, isim yang jatuh setelah la siyama itu ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Kalau yang ma'rifat ada 2 opsi. Dibaca rofa sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, dan bisa dibaca jar sebagai mudhafun ilaih jika ma dalam kata la siyama tadi apa? Dianggap zaidah. Kemudian kalau isim yang jatuh setelah la siyama itu nakirah, ada 3 opsi. Yang pertama dibaca rofa sebagai khobar, sama dengan yang tadi yang ma'rifat. Bisa juga dibaca jar sebagai mudhafun ilaih. Nah, ada tambahan, yang nakirah ini apa? Bisa dibaca nasab sebagai tamyiz. Nah, jadi nahwu itu teman-teman ya, yang penting kita punya alasan yang kuat, maka insya Allah hujjah kita diterima. Tayyib, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.